Jadi hari ini aku mau sharing yang hormatan, yang sesuatu yang mungkin sedikit berat untuk kita. Tapi kita selalu harus balik ke firman Tuhan. Amin. Kita gak hanya berkhotbah tentang apa yang kita ingin atau apa yang kita mau. Tapi kita harus balik ke apa yang Tuhan sudah bilang untuk kita semua. Kalau kalian nggak tahu, aku suka minum kopi. Setiap pagi aku bikin kopi. Kalau yang kalian di sini ada anak kecil, kalian tahu kopi itu hidup. Nggak cukup tidur malam, tiba-tiba bangun yang pagi banget sama bayi. Langsung pagi bikin kopi 2-3 kali sehari, butuh kopi. Nah, kalau kalian datang ke cafe, Starbucks, Janji Jiwa, yang cafe-cafe itu, kalau pesen kopi, langsung mereka minta nama. Oh, ini untuk siapa? Jadi mereka tulis nama langsung di cup itu, gelas itu. Mereka tulis nama, dan kalau kopi sudah siap mereka panggil. Mereka panggil Faye. Faye datang, dia ambil kopi dia sendiri. Nah, nama itu artinya itu memilih ownership siapa. Who owns that coffee? Itu kopi siapa? Nama itu di luar itu untuk memilih siapa. Whose coffee is this? Kalau orang itu tulis Faye dan ada satu orang lain namanya Erina datang dan ambil minuman Faye, itu salah ya. Erina ambil kopi yang orang lain. Itu yang salah, yang kita lihat who owns that coffee. Nah, kita lihat satu cerita Yesus kasih di Markus 12, kita mau baca bersama ayat 13 sampai 17. Kita mau baca bersama, kalau bisa baca. Kita baca bersama ya. Ayo suara keras, siap? 1, 2, 3. So kita lihat, Yesus langsung jawab. Ada gambar dan tulisan siapa di situ. Mereka langsung bilang Caesar, itu yang punya Caesar, punya yang pemerintah. So Tuhan Yesus, dia langsung kasih jelas. Kalau ada gambar, kalau ada tulisan, itu punya orang itu. So, kalau kita ambil cerita itu, dan langsung aplikasi itu ke yang ayat-ayat yang lain, kita bisa belajar. Boleh next slide, yang kalau kita bisa lihat, yang di Nehri itu ada gambar dan tulisan nama. Jelas, gambar Caesar. Itu tulisan di situ, Nero Caesar Augustus. Baru ada gambar itu, ada yang mahkota yang di atas.
Itu jelas banget. Kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 27 ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. So kalau kita lihat, kalau ada gambar, kalau ada tulisan, itu artinya punya orang itu. Anda sendiri ada gambar siapa? Gambar Tuhan. Anda sendiri punya siapa? Tuhan. So, kalau kita mau bahas hormatan, honoring. Kalau aku hormatan yang orang, I give what is theirs. I honor them with what is actually theirs. I don't take what is theirs. Aku mau hormati mereka, aku gak mau mencuri. It is that person's property. So honoring, hormatan Tuhan, kita harus kasih apa yang punya Tuhan. Nah, untuk hormati Tuhan, itu harus sepenuh hati. Our whole heart. Kita gak bisa kasih yang setengah dan bilang itu gak apa-apa. Contoh, ini let's say itu hari ini hari ulang tahun untuk Pastor Hendrik. Aku bawa kue, tapi kue itu aku sudah ambil yang satu potongan. Aku kasih ke dia. Atau aku kasih yang donat. Aku kasih donat tapi aku sudah gigit satu dulu. Coba dulu ya. Harus cek dulu itu enak atau enggak. Enggak begitu. Kalau mau kasih sesuatu yang baik, itu yang kasih yang sepenuh, all of it. Everything. You don't take a piece first. Jangan ambil yang sebagian dulu. Nah, ini pajak untuk yang beli. Bukan gitu. Kasih yang the whole cake, the whole donut. Don't ambil yang gigit satu dulu. Kasih yang sepenuhnya. Sama untuk pernikahan. If we're in a relationship, di dalam pernikahan, you don't give half to that person. Kamu kasih sepenuhnya. You give everything to that person. And you work together. Kita gak bilang di dalam pernikahan, aku kasih 50%, istri kasih 50%, itu artinya 100%. Enggak, itu akan rusak pernikahan kita. Aku kasih 100% ke dia. Dia kasih 100% ke aku. Wholeheartedly. With everything in me, I give myself to my wife. Ada satu budaya di Jepang. Ini di Perang Dunia Kedua. Mereka ada salah satu strategi mereka, namanya kamikaze. Kalau kalian tahu yang cerita kamikaze itu, mereka naik pesawat dan artinya mereka kasih 100% untuk negara. Mereka sudah yang naik kemana, yang tempat mereka mau perang itu, baru boom, dan hidup selesai. Mereka kasih 100%. So harusnya ada orang kamikaze, mereka sekali jalan dan. Kalau tahu ceritanya, ada salah satu orang kamikaze, dia kalau gak salah yang misi dia sudah 50 misi. Lucu ya? Dia naik pesawat, dia mau kamikaze tapi
takut, keluar lagi. Mau lagi, takut, keluar lagi. Dia gak kasih 100%. Kita bisa lihat cerita Yesus, dia bilang ini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Sedih kalau gereja begitu. Sedih kalau orang Kristen begitu. Tuhan minta 100%. Pernah gak ada teman datang ke rumah dan mau kasih makanan ke mereka? Wah, kasih makanan untuk yang teman yang, wah ini teman sudah lama gak ketemu. Tapi Anda kasih makanan sisa dari 2 hari lalu. Pernah gak? Kasih leftover. Sisa dari pesta yang 2-3 hari lalu. Kalau Anda benar-benar mau hormati orang itu, you wanna honor that person, care for that person, kasih terbaik untuk orang itu, you don't give yang sisa. You give the best. Kita sebagai gereja, kita sebagai orang Kristen, Anda sebagai orang Kristen harus belajar sama Tuhan. We don't give half-hearted. Kita gak setengah hati ke Tuhan. Kita gak yang kasih yang sisa ke Tuhan. Ini Tuhan ambil yang sisa itu, yang lain-lain untuk aku. Enggak. Kita mau kasih yang paling baik untuk Tuhan. Itu yang harus yang kita lakukan sama Tuhan. Yang Malekai 1 ayat 8. Ini yang ayat yang waktu aku baca, ouch, sakit hati aku. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timbang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah. Apa? Kepada siapa? Bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Itu sedih kalau dengar cerita itu di Malekai. Ada orang-orang mereka kasih binatang yang sakit sebagai persembahannya. Jangan kasih yang terbaik, itu harus gede jadi kita bisa nanti pesta de kapan. Yesaya dia bilang begini, stop bringing meaningless offerings. Meaningless offerings. Aku mau ajak kita semua. Hari Minggu kita datang bukan hanya untuk nyanyi dan ikut kegiatan sebagai orang Kristen. Aku mau minta kita semua datang dengan persembahan yang luar biasa untuk Tuhan. Boleh gak? Nah itu bisa persembahan uang. Nanti kita ada persembahan dan pepuluhan, ada itu. Bisa terjadi. Bisa juga waktu kita yang ikut ibadah, yang tadi kita ada waktu menyanyi untuk Tuhan,
Itu fokusnya untuk kita semua, jangan kasih sisa-sisa untuk Tuhan. Jangan kasih sisa-sisa untuk Tuhan. Artinya apa? Jujur, sebagai orang tua, aku selalu capek. Aku tadi bilang, minum kopi terus. Itu bikin aku yang gak enak kalau aku datang ibadah dan just mau duduk aja, ya Tuhan, puji Tuhan, haleluya, gitu. Pastor Hendrik minta kita berdiri, aku duduk dulu ya. Kita datang kasih terbaik untuk Tuhan. Kasih yang semua untuk Tuhan. Tepuk tangan, lompat, angkat tangan, laying in the presence of God, berlutut, kasih semua ke Tuhan. Jangan datang dan menyembah Tuhan dengan sesuatu yang biasa aja. Seperti yang Yesaya bilang di sini, sesuatu yang nggak sungguh, yang nggak ada point. Hello, princess, mami di mana? Ikut berkhotbah sama daddy ya. Kasih sesuatu baik untuk Tuhan. Oke, go cari mami ya. Thank you. Banyak kali kita kasih yang sisa-sisa untuk Tuhan. Seperti yang ini, leftover time. Leftover energy. Leftover uang. Money. Persembahan dan perpuluhan. Kita potong itu sebelum yang semua yang harus bayar, bon-bon ini, yang bill-bill ini. Itu kasih duluan sebelum itu. We don't give the leftovers to God. Leftover time, energy, money, affection. Waktu kita yang kasih leftover, itu artinya kita bukan orang yang generous. Kita bukan orang kasih hormat ke Tuhan. Kita bukan orang yang benar-benar caring, peduli sama yang ini. We give the leftover. Itu artinya apa? Kita orang malas. Lazy. 2 Samuel 24 ayat 24. Ini ayat terkenal tentang Raja Daud. Dia mau kasih persembahan ke Tuhan. Dan dia mau beli tanah itu, beli sapi, beli kayu. Dan orang datang yang punya tanah bilang, jangan beli, aku kasih gratis untuk engkau yang Raja Daud. Kasih semua sapi, kasih semua kayu, kasih semua yang kamu butuh, aku kasih gratis. Daud jawaban apa? No. Gak mau. Gak boleh aku kasih sesuatu gratis ke Tuhan. Harus kasih sesuatu berharga untuk Tuhan. Kasih sesuatu yang special untuk Tuhan. Sama kita cowok-cowok sama istri. Jangan kasih yang sisa-sisa untuk istri. Kasih sesuatu special. Enggak apa-apa kalau anak ikut berkhotbah ya. Pelayanan bersama, ya amin? Amin? Ya. Paulus dia tulis begini. Ini mungkin yang satu ayat yang, gimana? Ini connect begini. No.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menyasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang apa? Hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kalau kita lihat itu, persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup itu yang sesuatu baru sebenarnya. Karena semua gak fokus sekarang ya. Sama Daddy. Thank you. Persembahan yang hidup itu yang sesuatu baru. Karena waktu itu, kalau mereka bawa persembahan, itu yang sapi, domba, yang mereka bawa burung-burung juga. Kalau mereka bawa persembahan sapi dan kambing semua itu, mereka bawa dan mereka, they kill the sapi. They kill the domba. Itu gak hidup lagi. Jadi sesuatu yang waktu dia bilang persembahan yang hidup, ini sesuatu baru untuk budaya yang dulu. Karena yang persembahan yang sudah mati, itu gak ada pilihan lagi ya. Sudah dead, gak bisa gerak lagi, gak bisa berdiri dan jalan lagi. Itu mati, satu kali dan. Nah, persembahan yang hidup, masalahnya begini. Kalau masih hidup, kambing itu, domba itu, sapi itu bisa berdiri lagi dan jalan. Gak mau ikut ini lagi, ini sakit. Aku mau jalan. I don't like this. Aku mau jalan, aku mau pergi dari sini. So kita dipanggil untuk persembahan yang hidup. Artinya, kita dengar cerita-cerita orang yang mati untuk iman mereka. Luar biasa. Itu luar biasa. I'm amazed. Kita bisa dengar cerita-cerita dari orang-orang di Afghanistan. Sekarang ada banyak yang orang Kristen meninggal di Sudan. Ribuan orang Kristen meninggal di Sudan. Karena mereka orang Kristen. Karena iman mereka. Mereka yang mati. Luar biasa cerita-cerita itu. Amazing. Tapi jangan lupa, itu bagus. Tapi untuk kita di sini hidup sehari-hari, every day, kita harus apa? Persembahan yang hidup. Artinya apa? Kita pilih setiap hari untuk mati the altar Tuhan. Killing our flesh, killing the old man, killing our keinginan daging. Setiap hari itu persembahan hidup. Choosing to follow Jesus every day. Waktu kita sakit, kita ikut Yesus. Waktu kita yang lagi gak mood, kita ikut Yesus. Waktu kita lagi sakit hati sama pendeta kita tetap ikut Yesus. Waktu kita yang lagi capek aja, tetap ikut Yesus. Sekarang, Anda lagi duduk di bangku. Kalau gak suka khotbah aku, silakan, boleh berdiri, langsung keluar. Itu pilihan Anda sendiri. It's a choice to follow Jesus every day.
Persembahan yang hidup, choosing every day to lay down my pride, to lay down my selfishness, to lay it all down and say, I choose to follow Jesus. Tapi pertanyaan aku, persembahan yang hidup harus ada motivasi. Jadi pertanyaan aku, yang motivasi untuk yang kita choose to follow Jesus every day itu di mana? Kalau lihat ayat itu langsung dari awal. Demi kemurahan Allah. Itu alasan. Itu the reason, the strong reason kita bisa kasih persembahan hidup. Hanya karena Tuhan. The bahasa English says, because of His mercy, because of what He has done, baru aku bisa persembahan. Baru aku bisa give the living sacrifice to God. Only because of Him. Only because of Him. Aku ada satu cerita terakhir. Dan cerita ini cerita yang benar. Ini cerita tentang seorang namanya Eric Liddell. Eric Liddell dia orang dari Scotland, UK. Eric Liddell dia orang Olympian. Dia suka lari-lari. Boleh minta Rico main keyboard? Dia seorang lari, a sprinter dari UK. Ada salah satu film, one best picture back mungkin 30 atau 40 tahun lalu, namanya Chariots of Fire. Mungkin pernah nonton itu. Itu film tentang dia. Eric Liddell, dia specialty lari 100 meter. Specialty. Dan waktu yang mereka ada tryout dan mereka coba, dia qualify untuk lari 100 meter untuk United Kingdom. The Olympics 1924. Dan Eric Liddell, dia ada salah satu pilihan. Waktu dia lihat jadwal untuk event dia, jadwal dia itu ada hari Minggu pagi. Event dia untuk 100 meter lari. Event dia hari Minggu pagi. Dan dia doa, dia gak enak sebenarnya. Karena dia orang Kristen. Dari kecil sampai gede, hari Minggu pagi itu untuk Tuhan. Selalu. Jadi dia ada pilihan. Dia lari untuk negara dia, the 100 meter event, the Olympics. Atau dia mau ke gereja hari Minggu pagi. Dia pilih. Dia gak mau ikut Olympics. Dia pilih Tuhan. Hari Minggu dia ikut gereja pagi. Ada berita-berita di seluruh yang negara United Kingdom, Eric Liddell
nggak suka sama negara sendiri. Mereka, they mocked him. Kenapa yang Eric nggak mau ikut? Dia bikin pilihan. Tuhan di atas semua. Di atas semua, Tuhan paling penting. Nah, kalau tahu cerita yang full, dia sebenarnya, dia gak ikut lari 100 meter. Even though he was favored. Semua di dunia pikir Eric Liddell akan menang. He was favored. Dia gak lari yang 100 meter. Dia ikut 2 acara yang lain. Dia ikut 400 meter sama 200 meter. 400 meter, dia menang, juara 1. Juara 1. Tapi kalau kita lihat Eric Liddell, dia bikin pilihan yang penting. Dan setiap hari kita ada pilihan yang sama. Tuhan lebih penting dari ini atau enggak? Hari ini aku kasih judul Honor God with Everything. With everything. Terakhir, sebelum kita doa. Ada satu cerita di Amerika. Ini 20 tahun lalu. Ada satu gereja, mereka lagi menyembah Tuhan. Dan waktu mereka menyembah Tuhan, tiba-tiba lampu mati. Boom. Kalian tahu apa yang terjadi? Mereka ibadah stop. Stop, benar-benar stop. Semua lagu mereka berhenti. Mereka stop, mereka gak menyembah Tuhan lagi. They stopped the whole service. Dan waktu mereka stop, mereka kenapa kita berhenti? Kenapa yang begitu? 1 minggu setelah itu, mereka nulis satu lagu yang terkenal. I'm coming back to the heart of worship. Dari satu momen mereka belajar. It's not about all of this stuff. It's not about the lights. It's not about the sound system. It's not about the AC. It's not about the carpet. It's not about anything else. But it's all about you. It's all about you, Jesus. Dan mereka tulis lagu itu dari satu moment. Because they lost focus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. Because really, it's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. It's all about Jesus. Bukan hanya hari Minggu. Setiap hari Anda sama keluarga, setiap hari lagi kerja, setiap hari lagi jalan-jalan. It's all about you, Jesus.
Semua balik ke Tuhan. Mari kita doa. Nah, aku mau minta kita semua tutup mata. Karena aku ada pertanyaan yang penting untuk kita semua. Jangan gerak-gerak, jangan kemana-mana. Ini moment special banget. Penting. Karena kita bisa datang ke ibadah, kita bisa sharing, dengar semua ayat, nyanyi semua lagu. Tapi hati masih bisa jauh dari Tuhan. Seperti yang ayat dari Yesaya. Bisa jauh dari Tuhan. Bisa jadi Anda dari kecil ikut ibadah. Bisa jadi Anda tahu semua ayat, semua lagu, semua kegiatan gereja. Tapi masih jauh dari Tuhan. Bisa jadi kita kasih persembahan yang leftover. Yang just pointless, meaningless. Ini momennya. Kita mau nyanyi lagu itu. I'm coming back to the heart of worship. Then we're gonna pray. Kita mau doa. And I'm asking you, Anda sendiri. I can't do it for you. Aku gak bisa ini untuk Anda sendiri. You have to do it yourself. Itu hati Anda sendiri. Decide. Pilih mau sebagai persembahan yang hidup setiap hari, mau balik ke Tuhan atau enggak. Mau balik atau enggak. Balik atau enggak. Coming back. I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, I made it where it's all about you. It's all about you. Oh, I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. It's all about you. Lagi-lagi, it's all. Kalau itu hati Anda, ayo. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it.
I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, where it's all about you. It's all about you, Jesus. Suara kau tegas. Boleh aku minta sesuatu yang I feel kita harus doa bersama. Boleh minta setiap suami doa sama istri. Put Jesus back in the marriage. Kalau belum menikah, cari 1, 2, 3 teman. Doa bersama. Kalau harus berdiri dan cari teman, cari orang, jangan yang boleh minta tim sini. Jangan ada orang yang sendiri di sini. Jangan ada teman yang sendiri, cari. Cari orang. Pray for Jesus to be the center. Yesus sebagai pusat, sumber di dalam hidup, di dalam keluarga. Ayah, bapak-bapak di sini doa sama anak. Anak TYC yang muda, cari teman, doa bersama. Doa bersama. Cari Princess, Jody, doa bersama. Doa bersama. Suruh kota kasih dekat. Suruh kota kasih dekat. Oh, we need you more. Oh, we need you more. We need you, Jesus. We need you, Jesus. Oh, yes. Anak-anak bisa doa untuk orang tua juga. Sokota kasih. Sokota kasih. Oh, it's all about you.
It's all about you. Oh, we give you the best, Jesus. We give you the best, Jesus. Jangan kasih setengah hati ke Tuhan. Jangan kasih setengah hati ke keluarga juga. Give 100%. 100% ke Tuhan. Berserah penuh. Kita gak ada sini untuk main-main sama Tuhan. Satu menit lagi. Oh, we love you. We love you, Jesus. We love you. We love you, God. We love you. Selain kau, tiada yang lain. Ada padaku di surga, hanya Engkau yang sekalipun dagingku dan hatiku hanya Kaulah Allah layanku. Selamanya. Sorokota kasih. Tuhan bantu kita jadi kita bukan hanya dengar saja. We're not just listeners, but doers of the word. So help us, Tuhan. Bantu kita. Yang semua sharing ini gak gampang. Jadi kita butuh Engkau, Tuhan. Pemimpin kita setiap hari. Jadi kita semua bisa sebagai persembahan yang hidup setiap hari. We give you the best, Jesus. We give you the best. I thank you, Jesus. Terima kasih Engkau yang hadir di dalam setiap keluarga, di dalam setiap bisnis. Bless this day. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa.